Hai sahabat film, saya akan ringkas film gangster Jepang 2018. Film ini adalah tentang seorang pria Amerika yang membantu salah satu anggota Yakuza melarikan diri dari penjara karena hutang. Yakuza itu memperlakukan dia seperti keluarga. Ternyata dia adalah pria yang sangat bisa diandalkan. Jadi seperti apa perjalanannya? Apakah dia bisa bergaul dengan yang lain? Mari kita cari tahu. Film dimulai dengan seorang tahanan pria barat bernama Nick yang sedang membersihkan lantai toilet. Di sana beberapa orang meninggalkan kamar mandi. Ternyata seorang pria digantung. Nick membantunya dari kematian. Tetapi petugas penjara menyiksa dan memperingatkan dia untuk mengurus bisnisnya sendiri. Kemudian Nick dan pria sebelumnya diasingkan bersama. Meskipun Nick tidak bisa berbahasa Jepang, mereka tahu untuk mengetahui satu sama lain. Ternyata dia adalah calon pemimpin Yakuza bernama Kiyoshi. Kiyoshi meminta Nick untuk membantunya dengan memastikan bahwa dia tidak mati saat mencoba bunuh diri. Agar bisa dirawat di rumah sakit di luar penjara, rencananya berjalan dengan baik. Dan Kiyoshi tidak pernah kembali lagi. Beberapa tahun kemudian ketika Nick keluar dari penjara, bawahan Kiyoshi sedang menunggu untuk menjemputnya dan membawanya ke Kiyoshi di Osaka, tempat dia memerintah daerah sana. Kiyoshi dan keluarga Yakuzanya Shiramatsu mengucapkan terima kasih dan mereka memperlakukan Nick dengan baik. Dengan memberikan sejumlah uang dan tempat mereka, juga memberikan Nick pekerjaan gangster bernegosiasi dengan pengusaha barat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menanganinya sendiri, dengan percaya diri negosiasi tidak berjalan dengan baik dan membuat Nick mengancamnya dengan buruk. Di malam hari mereka menyukai pekerjaan Nick dan mereka semua semakin dekat. Tiba-tiba keluarga Yakuza lain, keluarga Shisu datang mengancam mereka dengan mengatakan daerah ini berada di bawah kekuasaan mereka sekarang. Dengan percakapan tegang pemimpin mereka mengejek bos mereka dengan buruk. Mereka bahkan mengejek penampilan Nick yang membuatnya terprovokasi dan menyerang pemimpin mereka, dengan tetap menghormati satu sama lain. Mereka semua menghindari membuat konflik untuk saat ini. Hari berikutnya dengan setelan barunya, Nick mendapatkan pekerjaan keduanya. Dia hanya perlu melihat bagaimana Yakuza menangani bisnis mereka bersama dengan Kiyoshi. Keduanya datang ke area perjudian dan mencari bos. Kiyoshi bertanya di mana dia mendapatkan izin untuk menjalankan bisnisnya. Karena bos tidak bisa menjawabnya, Kiyoshi memberinya pelajaran. Tetapi bos tidak takut sama sekali dan menyinggung Nick karena dia adalah orang Amerika, dan membuat Nick meninjunya. Dan Kiyoshi menghabisinya di malam hari. Saudara Kiyoshi Orochi bertanya pada Kiyoshi mengapa dia masih menyimpan Amerika ini. Dia menyarankan Kiyoshi untuk menyingkirkannya, tetapi Kiyoshi menolak, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Di sana Kiyoshi menemukan adik perempuannya menari di bawah yang membuatnya marah. Dia mengambil adiknya dan meminta Nick untuk mengambil dan membawanya ke rumahnya. Tetapi tampaknya saudara perempuannya menyukai Nick, dan menggodanya untuk tinggal dan mereka bercinta. Keesokan harinya Nick mendapat perintah dari Kiyoshi untuk menangani senjata rahasia. Tindakan di pelabuhan tanpa diketahui keluarganya ini mungkin bermanfaat bagi keluarganya, tetapi juga berbahaya. Nick menyukai tantangan dan setuju untuk melaksanakan rencana Kiyoshi. Dia pergi ke pelabuhan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Di sana keluarga Shizu muncul dan telah membersihkan semua. Mereka juga ingin mengambil uang Nick, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka memutuskan untuk membunuh Nick. Tetapi Nick membalikkan keadaan dan membunuh dua dari mereka. Dia berhasil melarikan diri. Tetapi pemimpin keluarga Shiramatsu marah tentang kekacauan yang terjadi, terutama membunuh dua orang dari keluarga Shizu. Kiyoshi membela Nick dengan menghargai kecerdasannya yang menjaga dirinya. Mereka juga berpikir mungkin ada pengkhianat di sini. Karena itu Nick memutuskan untuk memotong dua jarinya untuk membayar kekacauan, diikuti oleh Kiyoshi yang juga memberikan satu jari, lalu ketiga jari itu dikirim ke keluarga Shizu sebagai permintaan maaf mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke hutan dan mengadakan ritual. Itu adalah ritual penerimaan anggota keluarga, di mana sekarang Nick resmi menjadi keluarga Shiramatsu. Dia juga mendapatkan tatonya. Di malam hari mereka mengatur pesta penyambutan. Tapi Kiyoshi ingin berbicara dengan Nick dengan serius. Dia tahu segalanya tentang hubungannya dengan saudara perempuannya dan meminta untuk meninggalkannya sendirian. Ketika anggota Yakuza mencintai seseorang, itu mungkin berbahaya bagi mereka berdua, tapi Nick menolak dan percaya dia bisa mengatasinya. Di pagi hari Nick mengunjungi saudara perempuan Kiyoshi di rumahnya. Ternyata seseorang memukulnya. Itu Orochi yang juga mencintai saudara perempuan Kiyoshi. Karena dia menolak untuk memuaskannya, ketika Nick ingin membalas dendam adik Kiyoshi menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dia hamil dan dia akan menjadi seorang ayah, jadi tolong jangan membuat kekacauan lagi. Yang membuatnya terkejut, karena dia mengkhianati saudaranya sendiri Kiyoshi. Dengan berani dia menghadapi Kiyoshi dan mengatakan yang sebenarnya. Dia akan meninggalkan mereka semua sebagai permintaan maafnya.
dan Kiyoshi mempercayakan adiknya padanya. Dia harus berjanji untuk menggantikannya untuk melindunginya selamanya, dan memberinya samurai warisannya. Suatu hari mereka pergi ke toko pakaian di mana pemimpin ingin membeli setelan baru. Ketika pemimpin berada di ruang ganti, Nick merasakan sesuatu yang buruk dan memeriksanya. Di sana seseorang mencoba untuk membunuh pemimpin Kiyoshi. Lalu Nick menyelamatkan pemimpin, dan mencoba untuk pergi. Tetapi banyak orang dengan senjata datang dan menembak mereka. Pemimpin diselamatkan oleh Nick tapi Kiyoshi tertembak. Di lehernya banyak darah dan membuatnya langsung mati tanpa sepatah kata pun. Keluarga Shiromatsu sedang berkumpul dan mengadakan pertemuan dadakan. Salah satunya mengatakan bahwa Orochi pasti pengkhianat dan menjualnya informasi ke keluarga Shisu. Tetapi pemimpin tidak percaya dan ingin mereka fokus pada perang ini dengan keluarga Shisu. Karena takut, adik Kiyoshi datang dan ingin bertemu Nick. Dia menangis di pelukan Nick karena saudaranya telah meninggal dan ia memperingatkan Nick untuk lebih berhati-hati. Keluarga Shiromatsu mulai bergerak dipimpin oleh Nick. Mereka mulai mencari keluarga Shisu dan membunuh mereka satu persatu. Mereka juga memasang jebakan untuk membunuh mereka, dan ternyata strategi mereka berjalan dengan baik. Sampai suatu hari pemimpin mendapat pesan, pemimpin Shisu meminta untuk menghadapinya di pelabuhan, dan dia setujui. Keesokan harinya di pelabuhan, mereka datang untuk berbicara dengan keluarga Shisu. Pemimpin bertanya tentang apa yang keluarga Shisu inginkan. Pemimpin Shisu menjawab bahwa mereka tidak menginginkan apa-apa. Malah mereka ingin memberikan sesuatu. Orochi muncul dan datang ke pemimpinnya. Pemimpin bertanya sembari memeluknya, tetapi Orochi menjawab pelukannya dengan menusuknya dari belakang. Anggota keluarga Shiromatsu ingin melawan, tetapi mereka semua bersenjata lengkap. Anggota dan Nick tidak bisa menahan tubuhnya lagi dan ingin melawan, tetapi seorang penembak jitu menembak anggotanya di kepala dan Nick di kaki, yang membuat mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Anggota keluarga lainnya tidak memiliki kekuatan lagi. Bahkan polisi mulai menghancurkan semua bisnis Shiromatsu. Tetapi Nick tidak bisa berhenti di situ. Sendirian dia datang ke tempat Shisu diam-diam. Dengan keberanian dia memasuki ruangan anggota penuh dan pemimpin. Juga Orochi di sana. Dia berbicara kepada pemimpin bahwa dia ingin bertarung dengan Orochi satu persatu. Dan lihat betapa pengecutnya dia. Orochi menolak dengan mengatakan bahwa dia orang luar bukan Yakuza. Ketika Orochi mendatanginya, Nick menebas lehernya dengan katananya. Semua orang di sana ingin menembak Nick, tapi pemimpin menghentikan mereka semua. Sekarang mereka melihat bagaimana Orochi meninggal. Pemimpin tampaknya menerima kematian Orochi dan memintanya untuk meninggalkan semua orang di sana. Biarkan dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di akhir film Nick kembali ke adik Kiyoshi. Di sana dia dijaga oleh anggota lainnya. Dia memeluk Nick yang kembali hidup. Sisa anggota membungkuk padanya, dan sekarang dia adalah pemimpin keluarga Shiromatsu Yakuza. Subscribe untuk menonton lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan komentar untuk membantu channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.